Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Pertama dan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke, di tugas soal kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik 2 ini, kita akan berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Dan sekarang kita akan merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk full komponen dan template. Tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar ini. Dan untuk struktur proyeknya seperti ini ya. Seperti yang saya tampilkan ini sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan nanti di halaman itu akan menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Dan kita juga perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file seperti kode mata kuliah atau nama kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, rak, harga, dan lain sebagainya ini. Termasuk juga buatlah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan. Kemudian untuk data file ada catatan HTML saat men-triggernya. Ada fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stoknya itu. Ada juga berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Terdapat fitur sort yang melakukan pengurutan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur filter dapat diset ulang. Terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Dan implementasikan depend option. Misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, kita akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah dan menampilkan status dari stok bahan ajar. Kemudian ada juga memberikan status menipis dan aman ataupun kosong ya, dan beragam lainnya. Jadi sekarang kita langsung mulai saja. Oke, di sini kita akan menjelaskan kode-kodenya ini tentang berbagai kegunaan dan fungsinya. Mulai dari indeks HTML ini yang merupakan satu-satunya file HTML, headernya berisi logo dan navigasi, dan mainnya itu menggunakan Viso untuk menyembunyikan atau menampilkan halaman sesuai dengan tab yang dipilih. Kemudian untuk style CSS ini, itu mengatur warna tema, mengatur tata letak agar form menjadi vertikal, dan mengatur tampilan modal agar muncul di tengah dan background belakangnya gelap. Di sini pada data bahan ajar JSON ini bersihkan data-data yang telah kita dapatkan. Kemudian pada bagian app model ini itu merupakan komponen wrapper atau pembungkus itu menggunakan fitur slot, artinya isi dalam modal, judul, form, body, tabel, footer bisa berubah-ubah tergantung siapa yang memanggilnya. Ini membuat kita tidak perlu bikin banyak file modal. Kemudian ada DO tracking, itu punya step sendiri untuk modal, dan show modal form inputnya. Dan metode yang digunakan itu saat diklik, dia menggenerate auto number, misal DO 2025-001, dan mengisi tanggal hari ini secara otomatis. Dan juga bisa untuk melakukan simpan DO, memvalidasi input lalu mengirim data ke app.js untuk disimpan. Dan fitur update status perjalanan paket mengambil waktu real time. Kemudian pada bagian order form.js ini itu ada compute total harga, fitur hitung otomatis yang rumusnya itu harga paket kali jumlah. Kalau user ganti jumlah, total harga langsung berubah tanpa perlu klik tombol hitung. Dan submit form juga ada, di mana itu mengemas data form lalu mengirimnya ke app.js, dan uniknya setelah dikirim dia akan meminta aplikasi pindah tab ke tracking.
Kemudian ada komponen status badge, itu merupakan komponen kecil yang tugasnya cuma satu, yaitu menerima angka QWERTY dan juga safety, lalu menentukan apakah warnanya hijau aman, orange menipis, ataupun merah kosong. Setelah itu ada bagian stock table, yang mana ini merupakan komponen paling kompleks. Ada bagian props item yang menerima data stok dari app.js, dan ada juga available categories, di mana logika depend option itu mengecek filter OP BCC dulu, baru munculkan daftar kategori yang sesuai. Ada juga sort item, yaitu logika filter dan sort. Dia menyaring data berdasarkan kategori dan status reorder sebelum ditampilkan ke tabel. Ya, ada juga bagian methods, yang dimana itu dapat menyimpan data, mendeteksi apakah user sedang edit atau tambah baru, lalu mengirim sinyal ke app.js. Ada juga strip HTML, itu di mana membersihkan tag HTML dari catatan supaya bisa tampil bersih nantinya. Kemudian ada service API. Ini merupakan simulasi pengambilan data dari server backend menggunakan fungsi fetch. Dia membaca file data bahan ajar JSON itu dan mengembalikannya ke app.js. Kemudian ada app.js, the brain atau otak aplikasinya. Itu merupakan root stand, di mana memegang kendali utama. Ada bagian lapp menandakan bahwa Vue.js mengontrol elemen HTML dengan ID app. Kemudian pada datanya itu ada current tab, menentukan tab mana yang sedang aktif, stop tracking atau order, ada stop data dan tracking data, di mana array utama penyimpanan data. Kalau data ini berubah, tampilan tabel otomatis berubah juga. Ada create, dijalankan pertama kali saat web dibuka. Di sini dia memanggil API service untuk mengambil data JSON itu. Dan juga methods, fungsi-fungsi inti manipulasi data. Ada save item handler, menambah data ke array stock, delete item handler, menghapus data dari array stock, dan handle new order, menerima data pesanan baru dan membuat nomor DO otomatis, lalu menyimpannya ke array tracking. Dan secara ringkas alur kerjanya itu seperti ini. Ketika buka web, app.js itu jalan, panggil API.js, lalu data JSON diambil dan data disimpan di app.js itu. Ketika user klik tambah, komponen stock table.js menangkap input, user tekan enter, komponen kirim, emit, save item. Lalu app.js menerima sinyal, menjalankan save item handler, kemudian data di stok data bertambah dan tampilan tabel otomatis terupdate. Oke, sekarang kita ke bagian langsung programnya itu ketika sudah dijalankan. Oke, sekarang kita berhasil untuk masuk kepada bagian menu stok bahan ajar, halaman stok bahan ajar. Di sini data ditampilkan menggunakan konsep list rendering dari Vue.js sesuai dengan ketentuan yang telah ada di soal. Ada fitur banyak sekali ya, ada status warna atau tooltip. Ada juga filter dan shortnya di sini, ada juga edit dan update. Ada hapusnya juga, hapus data. Di sini kita juga bisa mengurutkannya dari judul ataupun stok ataupun harga ya. Jadi ini bebas, kita bisa mengotak-atiknya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan pengeditan terhadap data yang ada seperti ini, biologi umum ini. Kita bisa melakukan pengeditan. Kita edit pada bagian harganya. Lalu setelah itu kita bisa update data. Dan data berhasil diupdate itu telah dinyatakan. Kemudian kita juga bisa menambah data bahan ajar baru seperti kita tulis di sini ya, ECMA 6778, dan kategorinya di sini kita bebas, kita akan pilih MK wajib ya. Oke. Setelah itu kita pilih di sini untuk harganya itu 120.000. Jumlah kesediaannya itu kita tambahkan 12. Kemudian judulnya kita bikin saja di sini adalah pengantar internasional aja lah. Nah, gini.
Oke. Setelah itu UPBJJ-nya kita langsung list saja pada bagian Denpasar. Setelah itu catatan kita bikin saja di sini cover baru. Dan di sini di bawahnya kita kurangi jadi 4 aja dan kita simpan datanya. Data berhasil tertambahkan. Oke. Nah, di sini terlihat pengantar internasional sudah ada pada halaman tampilan ini. Dan bisa juga kita lakukan penambahan di sana, ubah stoknya itu, dan juga bisa kita edit ataupun kita hapus nantinya. Sekarang ini kita masuk ke bagian tracking DO ini, kita akan mencari nomor DO-nya dan kita bisa mengecek statusnya di sini ya. Contohnya seperti ini. Saya cari dengan name yang telah saya buat. Nah, di sini ada detail dan update progressnya. Nah, dan total dari harganya itu, riwayat perjalanan juga ada. Di bagian sini juga ada tombol reset dan input DO baru juga tersedia di sini untuk kita menambahkan. Sekarang kita akan coba untuk input DO baru ya dengan nama Yuni di sini, kita tulis saja ya. Oke, kita pilih 1-2 hari. Paket bahan ajarnya kita pilih pada dasar, lalu kita bisa langsung untuk melakukan penyimpanan DO-nya di sini. Dan setelah itu kita juga dapat untuk memeriksa tentang detail update progressnya ya. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, pemesanan. Kita tuliskan NIM saya di sini dengan nama Mukti. Kemudian pilih paketnya yang paket IPA dasar dengan jumlah kebanyakan 9 aja. Setelah itu kita save pesanan dan dinyatakan seperti ini. Setelah itu langsung tampil di bagian ini ya. Kemudian kita juga dapat memeriksanya tentang update dari barang yang kita pesan itu. Oke, sekian tugas yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.